Halo sahabat Go Fighter. Nama Sean O'Malley mulai dikenal ketika dia mengikuti Dana White Contender Series, yaitu ajang pencarian bakat di UFC yang terjadi pada bulan Juli tahun 2017. Saat itu Sean O'Malley tampil nyentrik dengan gaya rambut yang unik, dan dia juga memiliki rekor yang tak terkalahkan, di mana rekornya itu mayoritas dia menangkan dengan cara KO dan TKO, sehingga menjadikan fighter yang satu ini memiliki daya tarik tersendiri. Dan saat itu juga Sean O'Malley masih berusia 22 tahun, artinya dia sangat muda dan memiliki bakat yang luar biasa. Pada pertandingan pertamanya di DWCS ini, Sean O'Malley pun menampilkan penampilan yang sangat bagus. Dia mengalahkan lawannya yaitu Alfred Kaskayan hanya dalam waktu satu ronde saja di menit keempat dengan kemenangan KO, dan membuat Dana White saat itu langsung terkesima dengan penampilannya. Sehingga penampilan keduanya yaitu pada UFC The Ultimate Fighter sesi 26 yang terjadi pada bulan Desember tahun 2017, dia pun memenangkan ajang ini dengan melawan Tyron Ware dengan kemenangan keputusan bulat. Sehingga pertandingan pun terus dikejar untuk Sean O'Malley yang diprediksi nantinya akan menjadi bintang di UFC. Namun pada UFC 222 di mana Chris Cyborg melawan Yana Kunitskaya sebagai main eventnya, Sean O'Malley dipertemukan dengan Andrei Sokomtet. Dan dalam pertandingan ini memang benar Sean O'Malley menang, namun terjadi sedikit kontroversi dalam kemenangannya, karena di akhir Sean O'Malley tidak bisa berdiri. Kenapa fighter yang tidak bisa berdiri di akhir pertandingannya justru dinyatakan sebagai pemenang? Itulah kontroversi yang terjadi saat itu. Namun berjalannya waktu, kontroversi pun akhirnya meredup dan menghilang begitu saja. Menjadi pertandingan selanjutnya yaitu pada UFC 248 pada bulan Maret tahun 2020, Sean O'Malley melawan Jose Alberto Quinones. Dan di pertandingan ini Sean O'Malley menampilkan bahwa dia memang nantinya akan menjadi fighter yang luar biasa di UFC, karena dia bisa men-TKO lawannya hanya dalam waktu satu ronde saja di menit kedua. Namanya pun mulai terangkat kembali, sehingga pada UFC 250 pada bulan Juni tahun 2020 dia dijadwalkan melawan Eddie Wineland. Dan benar saja di pertandingan ini pun Sean O'Malley bisa menampilkan sesuatu yang sangat unik dan bagus tentunya, karena dia bisa meng-KO Eddie Wineland di ronde pertama menit pertama dengan knockout. Dan knockoutnya ini Sean O'Malley juga menunjukkan bahwa dirinya langsung walk out dari Eddie Wineland, yang mengisyaratkan bahwa dia memang fighter yang bagus di UFC. Akhirnya namanya pun terus terangkat dan terus diperbincangkan di kalangan fans maupun kalangan pecinta UFC. Hingga 2 bulan kemudian dia bertanding lagi melawan salah satu fighter top di UFC yaitu Marlon Vera. Pertandingan ini Marlon Vera ternyata bisa mengalahkan Sean O'Malley di ronde pertama, dan dia juga berkata bahwa itu adalah pertunjukannya, bukan sugar show lagi yang biasanya diucapkan oleh Sean O'Malley. Pada pertandingan ini pun Sean O'Malley beranggapan bahwa dirinya tidak kalah karena dia mengalami cedera pada kakinya. Hingga pada tahun 2021, tepatnya di bulan Maret, dia bertanding lagi melawan Thomas Almeida. Di pertandingan ini, Sean O'Malley menegaskan bahwa dirinya masih bagus untuk bertanding dengan bisa memenangkan pertandingannya di ronde ketiga dengan knockout. Pada UFC 264 di mana main eventnya adalah Dustin Poirier melawan Conor McGregor yang ketiga, Sean O'Malley menampilkan suatu pertandingan yang amat sangat luar biasa. Dia seperti bukan bertanding dengan fighter lainnya, seperti dia hanya berlatih atau memukul samsan saja. Karena Chris Moutinho yang saat itu menjadi lawannya tidak memberikan banyak perlawanan saat pertandingan.
Dan di ronde ketiga akhirnya pertandingan pun diberhentikan oleh wasit di menit keempat karena terlalu banyak kerusakan yang sudah diterima oleh Chris Moutinho dan dinyatakan Sean O'Malley menang TKO saat itu. Tetap di tahun yang sama, yaitu di bulan Desember tahun 2021, di mana main event saat itu adalah Charles Oliveira melawan Dustin Poirier untuk perebutan satu juara UFC Lightweight. Sean O'Malley bertanding dengan Raulian Paiva, dan dalam pertandingan ini berjalan singkat lagi karena hanya dalam waktu 4 menit 42 detik saja Paiva akhirnya kalah dari Sean O'Malley dengan TKO di ronde pertama. 3 kemenangan beruntun pun sudah didapatkan oleh Sean O'Malley sehingga dia dipertemukan dengan top 10 UFC bantamweight saat itu, yaitu Pedro Munhoz, yang digelar pada bulan Juli tahun 2022. Tapi dalam pertandingan ini yang sudah berjalan 2 ronde, ternyata terjadi insiden colok mata yang membuat pertandingan ini akhirnya diberhentikan dan dinyatakan no contest untuk keduanya. Saat itu Sean O'Malley berada di ranking 11 UFC bantamweight, sehingga dia pun langsung diberi ranking 1 UFC bantamweight saat itu, yaitu Peter Yan. Peter Yan yang merupakan fighter top yang berasal dari Rusia. Ranking 1 melawan ranking 11, di mana jaraknya sangat jauh sekali. Namun hal itu bisa terjadi karena Sean O'Malley juga merupakan bintang di UFC yang sepertinya memang dia ingin diangkat dan terus dipush naik oleh pihak UFC. Maka dia langsung diberi ranking 1 saat itu. Pertandingan ini terjadi pada UFC 280 di mana Charles Oliveira melawan Islam Makhachev yang terjadi pada bulan Oktober tahun 2022 atau setahun yang lalu. Pada pertandingan ini berjalan sampai 3 ronde penuh, dan juga secara kasat mata pertandingan ini sepertinya memihak ke Peter Yan yang akan keluar menjadi pemenang. Namun ketika keputusan juri diumumkan, ternyata Sean O'Malley menang dengan split decision yang membuat kemenangan ini menjadi sedikit diragukan. Bahkan sekelas Khabib Nurmagomedov pun sepertinya tidak terima dengan keputusan ini. Namun itulah UFC, kemungkinan memang ingin mengangkat nama Sean O'Malley dan cepat-cepat untuknya mendapatkan pertandingan penantang gelar selanjutnya. Dan hal tersebut pun terjadi pada bulan Agustus kemarin, tepatnya pada tanggal 19, di mana pada acara UFC 292 antara Aljamain Sterling melawan Sean O'Malley sebagai main eventnya. Karena datang sebagai ranking 2 UFC bantamweight dan dengan kemenangan yang tidak terlalu meyakinkan, akhirnya Sean O'Malley tidak terlalu diunggulkan dalam pertandingan ini. Namun dalam pertandingan tersebut Sean O'Malley membuktikan bahwa dia memang fighter yang benar-benar bagus, karena dia bisa mengalahkan Aljamain Sterling di ronde kedua pada menit pertama dengan kemenangan TKO, yang membuat banyak fans maupun pengamat UFC terkesan dengan penampilannya dan juga membuktikan omongan-omongan miring tentang dirinya. Dan sekarang Sean O'Malley resmi menjadi juara UFC bantamweight. Lantas siapakah yang paling pantas untuk Sean O'Malley selanjutnya? Maka sudah Bang Mirza buat di video yang ini ya. Jangan lupa untuk ditonton dan beri komentarmu apa yang bisa Bang Mirza sampaikan atau yang tidak sesuai dengan kenyataan, bisa tulis di kolom komentar ya. Sekian saja pembahasan Bang Mirza tentang seluruh pertandingan Sean O'Malley yang ada di UFC.